Hello everyone, my name is Pravi Febrian. My NPM 2441121. I'm from 20 Management 24X class. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi atau saya akan menjelaskan materi terkait dengan materi yang berjudul Designing and Managing Service. Nah, saya di sini mengambil PPT dari kelompok 7, yaitu disusun oleh Amanda Aulia, Dearanika, dan Nafisa Ulfia. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Masuk ke slide pertama, definition atau definisi. Designing and managing service is the process of planning and organizing service to effectively meet customer needs. This and compress how service are created, delivered, and improved, and ensure customer satisfaction and business continuity. Nah, definisinya adalah designing and managing service adalah proses merencanakan dan mengatur layanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Ini mencakup bagaimana layanan diciptakan, diberikan, dan ditingkatkan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan keberlangsungan bisnis. Penjelasannya adalah bagian ini menjelaskan bahwa desain dan manajemen layanan adalah kegiatan strategis yaitu merencanakan layanan, baik itu apa yang ditawarkan dan bagaimana prosesnya. Selanjutnya, memberikan layanan, baik itu secara penyampaian kepada pelanggan. Nah, meningkatkan layanan, evaluasi dan perbaikan keberlanjutan. Tujuannya adalah memastikan pelanggan puas dan bisnis bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada karakteristik of service. Point number 1, intangibility. Service are intangible. Inseparability, produced and consumed simultaneously. Point 3, variability, service quality and vary. Last point, perishability cannot be stored. Nah, slide selanjutnya itu adalah karakteristik jasa. Yang pertama, intangibility, jasa tidak terwujud. Yang kedua, inseparability, diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, variability, kualitas jasa dapat bervariasi. Yang keempat, perishability, jasa tidak bisa disimpan. Penjelasannya adalah keempat karakteristik ini adalah sifat dasar jasa. Yang pertama, tidak berwujud, bisa dilihat atau disentuh sebelum dibeli, contohnya konsultasi dan transportasi. Yang kedua, tidak terpisahkan, produksi layanan terjadi saat konsumsi, contohnya adalah potong rambut. Yang ketiga, bervariasi, performa jasa bisa berubah tergantung siapa yang memberikan dan kondisi saat itu. Selanjutnya, tidak bisa disimpan bila digunakan saat itu, kesempatan hilang, contohnya kursi kosong di pesawat. Nah, bagian ini menekankan bahwa manajemen layanan lebih kompleks dibanding produk fisik. Masuk ke slide selanjutnya, the new service reality. Service digitalization, customer are more critical. Point number 1, service digitalization. Point 2, customer are more critical and like to compare. Point 3, service must be fast and convenient. Last point, customer experience is a key value. Nah, masuk ke slide yang ketiga, realitas baru layanan. Ini artinya digitalisasi layanan, pelanggan semakin kritis dan suka membandingkan. Layanan harus cepat dan praktis, pengalaman pelanggan menjadi nilai utama. Penjelasannya, dunia layanan berubah karena teknologi dan perilaku pelanggan. Kini bisnis harus menghadapi
Penjelasannya, di dunia layanan berubah karena teknologi dan perilaku pelanggan. Kini bisnis harus menghadapi. Nah, poin yang pertama adalah digitalisasi, penggunaan aplikasi seperti chatbot atau otomatisasi. Poin kedua, pelanggan lebih cerdas, mudah membandingkan lewat internet. Poin ketiga, kecepatan adalah standar, pelanggan tidak suka menunggu. Selanjutnya, customer experience menjadi faktor pembeda utama. Artinya, perusahaan harus modern, efisien, dan fokus pada pengalaman dan total pelanggan. Masuk ke slide keempat, achieving service excellence. Point number 1, customer focus. Point number 2, well trained and responsive employee. Point number 3, fast and consistent service. Point number 4, providing added value. Point number 5, building long-term relationship. Nah, slide keempat adalah mencapai keunggulan layanan, yaitu fokus pada pelanggan, karyawan terlatih dan responsif, layanan cepat dan konsisten, memberikan nilai tambah, membangun hubungan jangka panjang. Nah, penjelasannya adalah untuk menjadi perusahaan dengan layanan terbaik diperlukan yang pertama orientasi pelanggan, memahami kebutuhan dan memberikan solusi cepat. Yang kedua, karyawan terlatih, karena jasa sangat bergantung pada manusia. Yang ketiga, konsistensi, pelanggan ingin pengalaman yang sama baiknya setiap saat. Nilai tambah, membuat layanan menjadi menarik dibanding kompetitor. Yang kelima, hubungan jangka panjang, menjaga loyalitas pelanggan. Masuk ke slide kelima, yaitu adalah managing service quality. Point number 1, service SOP. Point number 2, circle indicator. Tangibles, reliability, responsiveness, insurance, empathy. Point number 3, respond to customer complaint. Point number 4, continuous evaluation and improvement. Point number 5, use assistive technology. Nah, di slide kelima ini adalah mengelola kualitas layanan. Yang pertama, gunakan SOP. Yang kedua, indikator circle. Ada tangible, reliability, responsive, insurance, dan empati. Poin yang ketiga, tanggapi keluhan pelanggan. Poin yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Poin terakhir, gunakan teknologi pendukung. Nah, penjelasannya adalah untuk memastikan kualitas jasa tetap tinggi. SOP menjaga kualitas standar layanan. Circle memberikan 5 dimensi untuk menilai layanan, yaitu yang pertama, poin pertama adalah keberwujudan atau fasilitas, yang kedua keandalan, yang ketiga daya tanggap, yang keempat jaminan dan kompetensi, yang terakhir adalah empati. Penanganan keluhan menjadi sumber perbaikan, evaluasi rutin agar kualitas tidak menurun. Teknologi mempercepat proses, mengurangi kesalahan manusia. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu adalah conclusion atau kesimpulan. Designing and managing service focus on how service and designed and managed to deliver the best value to customer. Point number 2, since service are unique and inevitable, companies must innovative in how they deliver them. Point number 3, the use of technology play a crucial role in improving efficiency and service quality. Last point, with proper planning and strong focus on quality, companies can achieve sustainable customer satisfaction and loyalty. Nah, di kesimpulannya ini, designing and managing service berfokus pada bagaimana layanan dirancang dan dikelola untuk memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Karena jasa sifatnya unik dan tidak berwujud, perusahaan harus berinovasi dalam cara penyampaiannya. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan perencanaan yang tepat dan fokus pada kualitas, perusahaan dapat mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan.
Penjelasannya, kesimpulan ini menekankan bahwa keberhasilan layanan ditentukan oleh, yaitu di sini ada perencanaan, desain dan layanan matang, ada inovasi dalam penyampaian, ada permanfaatan teknologi, ada komitmen pada kualitas. Jika semua pelanggan akan puas kembali lagi dan merekomendasikan pada jasa tersebut. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.